Unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu ide yang menjadi pokok pikiran atau dasar dari suatu cerita. Untuk mengetahui tema dalam sebuah cerita, pembaca tentunya harus membaca cerita dari awal hingga selesai. Biasanya, tema yang digunakan dalam cerita pendek itu tentang cinta, keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar terbagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah informasi pada cerita yang menjelaskan tempat cerita itu berlangsung. Contoh latar tempat dalam cerpen yaitu di rumah, di pantai, di jalanan, di gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Latar waktu merupakan saat terjadinya peristiwa dalam cerita. Sebagai contoh, pagi hari, malam hari, saat matahari terbenam, pada zaman dahulu kala, tahun lalu, dan sebagainya. Latar suasana adalah informasi yang menyebutkan suasana pada kejadian dalam cerita berlangsung. Sebagai contoh, latar suasana adalah suasana sepi, sunyi, mendung dan dingin, heningnya malam, suasana sedih, gusar, galau, mencekam, menakutkan, suasana senang, bahagia, dan lain sebagainya. Ketiga, penokohan dan perwatakan. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam suatu cerita, sementara perwatakan adalah penentuan watak atau sifat tokoh dalam cerita. Menurut sifatnya, penokohan dibagi menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis. Peran protagonis atau peran utama atau tokoh inti adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam cerita. Tokoh ini berperan pada sebagian besar rangkaian cerita, mulai dari awal sampai akhir cerita. Pada umumnya, tokoh utama ditampilkan sebagai tokoh yang memiliki sifat baik. Antagonis. Peran antagonis adalah karakter yang jahat yang melawan karakter utama. Tokoh ini sering menjadi tokoh jahat yang menyusahkan tokoh utama. Karakter tokoh ini biasanya jahat, suka mengadu domba, atau penyebar fitnah. Tritagonis. Peran tritagonis adalah peran yang menjadi penengah dan pendamai antara peran protagonis dan peran antagonis. Keempat, alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Secara umum, alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju merupakan urutan peristiwa dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur maju menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu yang berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Alur mundur menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Alur mundur merupakan cerita yang tidak berurutan, atau bisa juga disebut dengan flashback. Alur campuran merupakan alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lalu, yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Lalu ada rangkaian peristiwa. Pengenalan. Bagian ini merupakan bagian pengantar cerita atau pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini mulai diperkenalkan siapa karakter utama dalam cerita dan latar. Munculnya konflik. Bagian ini berisi pemaparan masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Permasalahan dalam cerita mulai diperkenalkan perlahan. Peningkatan masalah. Pada bagian ini, mulai diceritakan peristiwa yang mengawali timbulnya kegawatan. Klimaks adalah peristiwa di mana konflik sampai pada puncaknya. Isi cerita pada bagian ini akan membawa pembacanya terbawa emosi dari jalan cerita. Bagian klimaks memiliki kunci dari jawaban konflik yang diangkat. Anti-klimaks merupakan bagian cerita di mana konflik sudah mulai memiliki penyelesaian.
Masalah yang diangkat sebagai konflik cerita secara perlahan mulai teratasi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian ini akan mengarah pada akhir cerita. Resolusi menjadi tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Pada bagian ini, semua konflik dalam cerita sudah memiliki solusi. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang yang digunakan ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama. Penulis berperan sebagai orang pertama yang bisa menjadi tokoh utama maupun tokoh tambahan pada cerita. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku dan saya untuk bentuk tunggal dan juga kami untuk bentuk jamak. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh dalam sebuah cerita. Sudut pandang ini terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Sudut pandang ini, si penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, si penulis berada dalam cerita, namun tidak menjadi peran utama, melainkan menjadi peran pendukung atau tokoh tambahan. Sudut pandang ini menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh untuk bentuk tunggal dan juga mereka untuk bentuk jamak. Sudut pandang orang ketiga juga terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama, seakan-akan ia mengetahui semuanya. Sudut pandang orang ketiga pengamat. Sudut pandang orang ketiga pengamat, si penulis hanya menceritakan sebatas pengetahuannya saja, hanya menceritakan apa yang dia ketahui. Keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca. Masing-masing penulis memiliki ciri khas tersendiri, seperti penggunaan majas yang khas, diksi dan pemilihan kalimat yang tepat dalam sebuah cerita. Ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh si pengarang atau penulis melalui sebuah cerita yang dia tulis. Amanat terbagi menjadi dua, amanat tersirat dan amanat tersurat. Amanat tersurat adalah amanat yang tertulis secara jelas pada cerita secara langsung. Sedangkan amanat tersirat, untuk mengetahuinya, kita harus membaca dan mencerna isi cerita. Biasanya disebut penyampaian tidak langsung. Unsur-unsur ekstrinsik cerita pendek. Unsur-unsur ekstrinsik cerita pendek terbagi menjadi tiga, latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Latar belakang masyarakat meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Latar belakang pengarang meliputi riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi nilai agama, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial.